Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang membangunkan kita, ba'dama amatana, setelah kita istirahat, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tak satu pun ilmu yang dapat kami ketahui, illa ma'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Para asatiz, para imam, pengurus masjid, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, ayah bunda, tamu-tamu Allah, insyaallah semua kita yang hadir dalam subuh yang berbahagia ini dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita gunakan setiap titipan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara terbaik menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah hadir dalam majlis ilmu. Maka kita berharap dengan duduknya kita di rumah Allah saat ini, insya-Allah menjadi wasilah sebagai penghapus dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah kita istiqamah, dan kita berharap nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla subha fi jama'atin, yang salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, sesungguhnya dia itu dalam jaminan Allah. Saat ini, hari ini, apapun yang akan kita lakukan, insya-Allah yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tak perlu takut. Kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, sesungguhnya dia dalam jaminan Allah. Kesehatan kita Allah yang menjamin, keamanan kita Allah yang menjamin, rezeki kita pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi, raka'atal fajri, salat sunnah 2 rakaat atau salat sunnah fajar, khairun, pahalanya lebih baik, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seluruh isinya. Tadi kita melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh. Maka qabliyah subuh ni sama dia dengan salat sunnah fajar. Kata Nabi, man shalla, barang siapa yang melaksanakan salat sunnah fajar, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Para ulama sepakat ketika mengomentari hadis ini menjelaskan yang dimaksud 2 rakaat dalam hadis ini 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh. Itulah yang kita lakukan antara azan dan iqamah tadi. Maka cara memahaminya, kalau 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, apalagi pahala salat subuh yang baru kita lakukan tadi. Kenapa begitu Ustaz? Salat subuh itu wajib. Salat sunnah itu sunnah. Sunnah tak bisa mengalahkan yang wajib. Maka kalau salat sunnah fajar saja, salat sunnah qabliyah subuh saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, apalagi pahala salat subuh yang baru saja kita lakukan. Kita berharap
apapun amalan yang kita lakukan hari ini, insya-Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, subuh ni pelan-pelan kaji kita tentang sunnah-sunnah salat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Mazahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab, di jilid pertama di halaman 197. Kita diskusi, saya bacakan nanti beberapa poin. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Kita pelan-pelan. Dia awali wa min sunanis salati, dan di antara sunnah-sunnah salat. Kalimatnya sunan, berarti ada banyak yang sunnah. Kalau sunnah satu, sunan banyak sunnah. Ada banyak yang disunnahkan dalam salat. Jadi ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang membatalkan, dan ada yang sunnah. Subuh ni yang disunnahkan. Wa min sunanis salah, dan di antara yang disunnahkan dalam salat. Apa dia? Yang pertama, raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Maka Bapak Ibu, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunnah. Maka terkadang kita lihat ketika salat ada jamaah yang tak mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, ada pula yang mengangkat tangannya. Ustaz, yang tak mengangkat tangan itu sah tidak salatnya? Sah. Karena mengangkat tangan itu secara hukum dia adalah sunnah. Maka dia sebut fayusannu, maka disunnahkanlah, lirrajuli, bagi seorang laki-laki, awil mar'ati, atau bagi seorang perempuan. Apa yang disunnahkan? Raf'ul yadaini, mengangkat tangannya. Apa batasannya? Ada 2 hadis Nabi yang menerangkan tentang batasan mengangkat tangan ni bagi yang ingin mengangkat tangan. Apa dia? Yang pertama, ila hadwil udhunain, sejajar dengan telinga. Bagi yang ingin mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, hadis mengisyaratkan pertama, angkat sejajar dengan telinga. Telinga batas. Itu sunnah. Wa kadza yusannu, dan begitu pula disunnahkan, lirrajuli, bagi seorang laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan, raf'ul yadaini, mengangkat tangannya, ila hadwil mankibaini, sejajar dengan mankibaini. Mankibaini bahu. Jadi ada 2. Satu, bagi yang ingin mengangkat tangannya itu sunnah, silahkan pada pilihan mengangkat sejajar dengan telinganya. Dan yang kedua, boleh mengangkat sejajar dengan bahu. Ada 2 pilihan. Satu, angkatlah tangan sejajar dengan telinga, kata Nabi. Dan yang kedua, angkatlah tangan sejajar dengan bahu. Hadisnya disebutkan Nabi, kanan nabiyyu, adalah Nabi, idza kabbara, kalau bertakbir dia dalam salatnya, yarfa'u yadaihi, beliau angkat tangannya, yuhadhi mankibaihi, sejajar dengan kedua bahunya. Maka Bapak Ibu, kita ingin kemudian menyampaikan bahwa sunnah pertama dalam salat itu adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Maka silahkan kita angkat. Boleh sejajar dengan telinganya dan boleh sejajar dengan bahu. Ada 2 pilihan. Jadi yang wajib ketika takbiratul ihram itu apa, Ustaz? Yang wajib ketika takbiratul ihram itu adalah bacaan atau lafaz Allahu Akbarnya. Itu supaya kita paham, supaya kita tak salah. Mengucapkan Allahu Akbar itu wajib dia. Tapi mengangkat tangan ini sunnah. Nanti kalau ada orang ketika takbiratul ihram dia tidak mengangkat tangan, tapi ada lafaz, ada mengucapan Allahu Akbar, sah apa tidak salatnya? Sah. Tapi kalau ada orang hanya sebatas mengangkat tangan, tidak ada kalimat Allahu Akbar, sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena yang wajib ketika takbiratul ihram itu adalah lafaz atau bacaan
Allahu Akbar. Kalau ingin mengambil yang sempurna, maka sambil mengucap Allahu Akbar, kita kemudian mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan ini diantara yang sunnah dalam solat. Dan pengucapan kalimat Allahu Akbar ini ada ketentuan yang dituliskan oleh para ulama. Pengucapan kalimat takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar ni ada beberapa poin yang dituliskan oleh para ulama. Yang pertama, antakuna bil lughatil arabiyyah, mesti berbahasa Arab, tidak pakai bahasa lain. Jadi kalimat Allahu Akbar itu mesti dia berbahasa Arab. Mesti Allahu Akbar, tidak dengan bahasa lain. Kalau tak bisa berarti dia belajar, berarti dia latihan membacanya. Antakuna bil lughatil arabiyyah, mesti dia berbahasa Arab, mesti dengan kalimat Allahu Akbar. Yang kedua, ayatiya biha wa huwa qaim, mesti dia lakukan dalam keadaan berdiri. Apa maknanya? Salat wajib bagi yang mampu, wajib dia berdiri. Bagi orang yang tak sanggup berdiri, Bapak Ibu, sekurang-kurangnya ketika takbiratul ihram itu dia lakukan dalam keadaan berdiri. Mana tahu nanti ada orang tua kita yang salatnya duduk, maka sebisa mungkin ketika takbiratul ihram itu dia lakukan dalam keadaan berdiri. Jadi saya salatnya duduk ni Ustaz, tak masalah. Tapi ketika berniat, ketika takbiratul ihram, usahakan dalam keadaan berdiri. Saya contohkan, ini kalau salat duduk, minimal ketika niat takbiratul ihram berdiri dulu. Usalli fardhas subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, baru kemudian kita duduk. Itu kaidahnya. Maka itu kita perhatikan. Apalagi syaratnya tentang kalimat Allahu Akbar ni, syarat berikutnya adalah alla yamudda hamzata lafzil jalalati, tak boleh memanjangkan a-nya. A pada lafaz Allah, mestinya yang biasa kita buat Allahu Akbar, a-nya tak panjang. Allahu Akbar, a-nya tak panjang. Karena ada orang yang memanjangkan a-nya, Allahu Akbar, a-nya dipanjangkannya. Tak boleh. Kalau dipanjangkan a-nya, lianna ma'na hadzal istifham, berubah dia menjadi istifham. Apa makna istifham tu? Saat itu dia bertanya. Mestinya Allahu Akbar, Allah Maha besar. Tapi kalau dia buat Allahu Akbar, dia panjangkan. Dia bertanya, apakah Allah itu maha besar? Dia ragu. Apakah Allah itu maha besar? Tanya. Fa in qala dzalik, kalau dia sebut demikian, lam tasihhu salatuh, maka salatnya tak sah. Maknanya pun jauh berubah, berbeda. Ragu dia. Maka tak kita panjangkan, umum seperti biasa Allahu Akbar, lamnya yang panjang, a-nya tak panjang. Maka syarat yang ketiga, kata para ulama, alla yamudda hamzata lafzil jalalah, tak boleh memanjangkan hamzah pada kalimat Allah. Yang keempat, alla yamuddal ba, tak boleh juga, sebagaimana tak boleh memanjangkan hamzah pada kalimat Allah. Yang keempat, tak boleh memanjangkan ba dari kalimat akbar. Jadi seperti yang biasa ayah bunda lakukan, Allahu Akbar. Jadi tak boleh Allahu Akbar. Mana tahu ada yang demikian. Fa in qala dzalik, kalau dia sebut demikian, lam tasihhu salatuhu, maka salatnya nanti tak sah. Apa maknanya? Bahwa kita ingin dijelaskan tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunnah, dan yang wajib ketika takbiratul ihram itu adalah bacaan atau lafaz Allahu Akbarnya. Maka kalau ingin sempurna, mendapatkan pahala yang lebih, ketika kita salat sambil mengucap Allahu Akbar,
plus kemudian kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Maka dia sebut min sunanis salah, di antara sunnah salat yang pertama adalah raf'ul yadaini, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu yang pertama. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Kita pelan-pelan. Satu, kalau ada silahkan, tidak kita lanjut. Dah, kita lanjut lagi. Kalau ada silahkan bertanya supaya tak tertinggal. Sunnah yang kedua. Yang pertama tadi, bagi yang ingin mencatat, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu satu. Sunnah yang kedua adalah doaul iftitah, membaca doa iftitah, itu sunnah. Wa yuqalu lahu ats-tsana, nama lainnya adalah ats-tsana. Sunnah yang kedua membaca doa iftitah. Maka yang membaca iftitah mendapat pahala yang sunnah. Yang tak membaca doa iftitah, sah apa tidak solatnya? Sah. Maka kata para ulama, doaul iftitahi sunnatun bittifaqil ulama. Membaca doa iftitah itu sunnah dengan kesepakatan ulama. Amma sighatu, adapun bacaan. Sighah bacaan, lafaz dari doa iftitah ini ada banyak riwayat. Ada banyak bacaan doa iftitah. Pada halaman 201 dia tuliskan, setidaknya ada 4 yang dia tuliskan bacaan doa iftitah. Apa di antaranya? Yang pertama bacaan doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada Bapak Ibu yang baca iftitah ini? Mana tahu ada yang baca? Itu silahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Silahkan. Habis itu Fatihah. Apalagi riwayat yang kedua bacaan iftitahnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada yang baca? Itu silahkan bagi yang ingin membaca. Ada juga riwayat yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada juga riwayatnya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa maknanya? Ayah bunda bapak ibu, membaca doa iftitah ini di antara hal yang disunnahkan dalam salat. Suatu ketika Nabi salat, di belakang Nabi ada yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu Nabi bertanya setelah salat, manil qail? Siapa yang baca Allahu akbar kabira tadi? Kata sahabat ni, ana ya Rasulullah, saya yang membaca. Apa kata Nabi? Futihat abawabus sama, Allah bukakan pintu langit karena bacaan doa iftitahmu. Kata Nabi, Allah bukakan pintu langit karena bacaan doa iftitahmu. Maka mendengar hal ini, sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah anak Umar bin Khattab, kata beliau, saya semenjak mendengar Nabi mengatakan demikian, tak pernah saya meninggalkan bacaan doa iftitah. Hadisnya sahih, maka kita amalkan.
Bacalah doa iftitah itu ketika salat berjamaah atau ketika salat sendirian. Bacalah doa iftitah itu ketika salat wajib ataupun ketika salat sunnah. Maka sunnah yang kedua daripada sunnah salat itu adalah membaca doa iftitah. Jelas Bapak Ibu? Taib. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada lanjut. Jika sholat berjamaah, Iya. jamaah yang mana yang disunahkan? Maksudnya yang terkait sekarang kan sudah mau walat dolin baru jamaah datang gitu kan, sudah imamnya dah hampir selesai baca Fatihah, dia datang kan? Atau sudah langsung di rumah yang baru datang gitu. Orang dia jamaah yang kita saya tanya ketika soal jamaah yang seperti apa yang sebenarnya untuk baca doa kita ini? Itu. Iya. Kalau ditanya jamaah yang seperti apa yang disunnahkan membaca doa iftitah ini, seluruh orang yang salat ini disunnahkan membaca doa iftitah. Apapun jamaahnya dia membaca doa iftitah. Maksudnya apakah yang pas takbir atau yang imamnya datang atau sudah imam dah baca Fatihah atau sudah mau ruku baru datang, apa yang seperti apa yang datangnya? Baik. Doa iftitah ini dibaca dia tentunya ketika kita salat di awal bersama dengan imam. Kalau kita masbuk atau hampir terlambat masuk masjid, imam sudah membaca surah, dah selesai dia Fatihah misalkan. Kita baca enggak itu Ustaz? Enggak kita baca lagi. Atau ketika imam sudah mau ruku, seperti yang abang katakan, kita baca enggak kita baca lagi. Jadi salat dari awal kita ideal bersama imam dari awal, kita baca iftitah itu. Kalau imam sudah membaca Fatihah, maka makmum tugasnya adalah mendengarkan imam membaca Fatihah. Jadi artinya kalau kita datang udah rakaat kedua, enggak perlu lagi bang. Enggak perlu lagi. Iya, begitu dia kurang lebih. Jadi ketika kita sholat bersama imam, dari awal kita baca dia. Kalau imam sudah mulai Fatihah, maka kita dengarkan imam membaca Al-Fatihah. Mungkin yang jadi apa ya? Jangan sekali imam yang masih jeda antara dia takbir dengan dia membaca Fatihah. Kadang-kadang cuma 2-3 detik. Jangankan makmum yang agak terlambat 2-3 detik. Iya. Tak waktu takbir imam kita gitu. Iya. Itu kadang cepat loh. Iya. Jangan kasih waktu. Baik. Jadi kita berhusnuzon tentang pertama kita mesti meluruskan tentang doa iftitah ini hukumnya adalah sunnah. Kalau tak dibaca pun seandainya salatnya tetap sah. Dan kalau ada misalkan imam setelah takbiratul ihram tidak jedanya tak panjang, dia langsung membaca Fatihah. Barangkali riwayat yang dia baca riwayat yang pendek, bukan yang panjang. Kan ada banyak dari riwayatnya. Mungkin dia baca misalkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dah cukup. Atau mungkin yang dia baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. 6 detik. Mungkin yang pendek dia baca. Tak masalah. Bacaan kita, iftitah kita dengan bacaan iftitah imam tak mesti harus sama. Gitu dia. Jadi kalau tampak singkat imam setelah takbiratul ihram dia langsung kemudian membaca Fatihah, kita berhusnuzon barangkali yang dibaca imam itu adalah iftitah yang pendek, riwayatnya yang singkat. Kurang lebih gitu abang dah. Baik. Ada lagi? Ya. Ada yang pendek, ada yang cukup panjang. Iya.
ketika imam mungkin saja akan kita menduga suzon saja bacanya pendek, terus makmum yang panjangnya kan kalau imam pendek bacanya kan dia cepat harus masuk Al-Fatihah. Nah, tadi Ustaz bilang ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, makmum mestinya mendengarkan itu. Apakah kita hentikan bacakan sunnah kita atau sunnah istilah kita yang panjang tadi atau diteruskan? Mohon penjelasan. Iya, dalam hal ini misalkan imam membaca yang singkat dia baca Allahumma ba'id, kemudian yang kita baca riwayat yang panjang, wajjahtu wajhiya atau Allahu akbar kabira walhamdulillah, kan panjang sampai wa ana minal muslimin, itu kan panjang tuh. Tiba belum selesai imam sudah membaca iftitah. Apakah kita teruskan? Nanti pendapat yang paling terkuat dalam hal ini adalah bagi makmum segera mendengarkan imam membaca Al-Fatihah. Jadi kita tutup, langsung kita dengar imam membaca Fatihah. Begitu ayahanda. Jadi segera, karena imam itu dalilnya wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'ulah, maka dengarkanlah dia dengan baik. Maka mendengarkan bacaan Fatihah imam ini adalah aula, lebih baik, maka kita dengarkan. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi? Tak ada, kita lanjut yang ketiga. Baik, sambil berjalan. Ini setahun sekali apa setahun 2 kali kemarin. Dalam sholat Id kan sebelum membaca Al-Fatihah kan ada takbir 7 kali sama takbir 5 kali. Iya. Saat kita terbiar-biar kan baca baik dan belum selesai juga imam sudah yang takbir itu yang 7 kali itu. Apakah kita hentikan juga atau kita akan dulu bagaimana? Iya. Dalam salat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, ada namanya takbir az-zawaid. Takbir zawaid ini takbir tambahan. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tadi ada iftitah. Sebenarnya kapan dibaca iftitah ini Ustaz? Pendapat ulama, setelah selesai dia kemudian niat, selesai takbiratul ihram, baru kemudian dia membaca takbir zawaid. Setelah selesai takbir zawaid itu, baru kemudian dia membaca iftitah. Urutannya sebenarnya demikian. Jadi langsung usalli sunnatan idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, kita langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 7 kali. Setelah itu baru iftitah. Idealnya demikian. Setelah iftitah baru kemudian membaca Fatihah. Dan dapat kita maklumi Bapak Ibu, takbir zawaid ini pun diantara nanti yang sunnah dalam salat. Apa makna sunnah ni? Nanti sunnahnya 7, terbuat sama imam 5 atau terbuat sama imam 6, maka jamaah tak perlu komplain, biar aja. Atau barangkali karena dia salatnya sekali setahun, salat Id ini lupa pula imamnya kan, lupa dia membaca takbir zawaid ini. Setelah selesai niat takbiratul ihram, dia baca kemudian iftitah, setelah itu langsung pula dia baca Fatihah. Maka tak perlu kita komplain. Sah enggak salatnya? Sah. Karena membaca takbir zawaid ini di antara yang sunnah. Maka kalau bacaannya kurang, jumlah bacaannya kurang, atau sama sekali tak terbaca oleh imam, maka salatnya tetap sah. Kembali ke yang tadi, dia idealnya adalah setelah takbir zawaid baru kemudian takbir membaca iftitah, setelah itu membaca Fatihah. Maka bagi makmum bacalah berapa dapatnya.
Kalau tak dapat berarti langsung berjamaah ini kaedahnya mudah. Kalau tak dapat atau kalau ada bacaan-bacaan yang kurang, kaedah berjamaah ini jelas dalam hadis, kata Nabi, fa qiraatul imami qiraatul ma'mum. Yang kurang dari bacaan makmum ni, kalau dia berjamaah secara otomatis mengikut dengan bacaan imam. Itu mudahnya berjamaah. Jadi kalau ada bacaan yang tak selesai, ada bacaan-bacaan yang kurang, ada bacaan yang tak pas tajwid dan seterusnya, secara otomatis mengikut dan disempurnakan oleh bacaan imam. Wallahu a'lam. Taib. Lanjut yang ketiga. Wa minha, dan diantara yang sunnah dalam salat, apa dia? Al-ityanu biqauli amin, membaca amin. Membaca amin ini sunnah. Wa yusannu, disunnahkan dia bisyartin, dengan syarat alla yaskuta tawilan ba'dal faragh min qiraatil Fatihah. Setelah selesai Fatihah dia membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ibu di belakang baca amin? Enggak. Baca, tapi di dalam hati, supaya dapat yang sunnah. Ibunda di belakang baca juga amin, tapi dalam hati, supaya dapat yang sunnah. Kecuali jamaahnya semuanya perempuan, yang iqamahnya perempuan, yang imamnya perempuan, jamaahnya semuanya perempuan. Itu silahkan, mana tahu. Belum pernah lagi terjadi di masjid kita ini kan, Bu. Dosa kita nanti. Maka ibunda di belakang tetap dia membaca amin, tapi di dalam hati, untuk mendapatkan pahala yang sunnah. Dan membaca kalimat amin ini hampir sama dia membaca kalimat Yasin. Imam Al-Qurtubi menuliskan dalam tafsirnya, pendekatannya sama dengan baca Yasin. Kalau baca Yasin, ianya apa, sinnya yang panjang? Sinnya. Kalau baca amin, A-nya apa, minnya yang lebih panjang? Aminnya yang lebih panjang. Yasin, amin. Gitulah pendekatannya. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hanya 2 harokat, minnya boleh lebih panjang dari itu, 4, 5 dan seterusnya. Supaya tak salah. Karena itu diantara adalah yang disunnahkan. Istajib du'aana, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Karena amin ini banyak maknanya. Kalau amin seperti biasa, A-M-I-N, amin. Amin itu artinya aman. Ada A-nya pendek, minnya panjang. Ada A-nya pendek, minnya panjang. A-M-I-I-N, amin. Kali itu artinya jujur. Rasulullah diberi gelar Al-Amin karena beliau orang yang jujur. Ada amin, A-nya panjang, A-A-M-I-N, amin, itu minta perlindungan. Yang dimaksud di sini A-nya panjang, minnya juga panjang, amin. Maka kemudian kita bacalah dia setelah selesai Fatihah. Kita lanjut, cepat waktu. Yang keempat, sunnah yang keempat adalah qiraatus surati au ma yaqumu maqamuha ba'dal Fatihah. Di antara sunnah berikutnya adalah membaca surah setelah Al-Fatihah. Itu sunnah. Nanti kalau kita berjamaah salat subuh nih berjamaah, kata imam rakaat pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Setelah itu ruku imamnya, Allahu Akbar. Sah enggak? Sah enggak salatnya? Sah. Kan sunnah membaca surah. Tapi tidak kita tiru, mana tahu terjadi. Jadi kalau jamaah dia udah paham, enggak perlu dia komplain. Maka qiraatu syai'in, membaca surah atau sesuatu minal Al-Quran, dari ayat Al-Quran,
ba'da qiraatil Fatihati, setelah Fatihah. Kapan dia dibaca? Fir raq'atainil awwalaini, di 2 rakaat pertama saja. Subuh 2 rakaat, maka bacalah surah setelah Fatihah rakaat pertama dan rakaat kedua. Maghrib 3 rakaat, bacalah surah setelah Fatihah rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga baca apa tidak? Tidak. Maghrib, Isya 4 rakaat, bacalah surah rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat 3 4 baca apa tidak? Tidak. Maka qiraatu syai'in, membaca sesuatu dari ayat Al-Quran, ba'da qiraatil Fatihati, setelah membaca surah Al-Fatihah, di antara yang disunnahkan di dalam salat. Maka itu kita baca. Tahu aja tu. Mana tahu salatnya nanti salat sunnah misalkan kita baca, atau ada yang salat misalkan ibu salat di rumah, baca dia salat zuhur 4 rakaat, bacalah kemudian surah itu setelah Fatihah di 2 rakaat pertama saja, karena dia adalah sunnah. Jelas? Taib. Lanjut. Ada yang bertanya? Yang keempat kalau tidak ada, kita ringkas. Apalagi yang sunnah itu Ustaz? Italatul qiraati fi raqatil ula 'anil qiraati fi tsaniyati, memanjangkan bacaan di rakaat pertama daripada rakaat yang kedua, di antara yang sunnah. Tadi imam kita subuh membaca surah Al-Qiyamah, membaca surah Al-Qiyamah 1 surah penuh. Dibaca imam tadi di rakaat pertama itu lebih panjang porsinya, lebih besar porsinya daripada rakaat kedua. Secara tak langsung imam kita tadi sudah mengamalkan yang sunnah dalam salat, maka kita mendapatkan pahala yang sunnah. Wah, itulah hebatnya. Maka kalau kita salat pun demikian, baca panjangkanlah bacaan di rakaat pertama. Rakaat pertama kita baca misalkan surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini salat sunnah nih. Rakaat kedua baca yang lebih ringkas lagi. Apa contoh yang lebih ringkas ini?